Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang koordinat vektor dan perubahan basis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Niputu Ani Laranadi Surya Tenggara dengan NIM 21130111025, Tuayu Rini Puspitasari dengan NIM 21130111032, Iwayan Agus Dharma Putra dengan NIM 21130111052, dan saya sendiri, Nilu Gedere Astiti dengan NIM 21130111071. Pembahasan yang pertama yaitu koordinat vektor. Terdapat definisi 4.4.1, yaitu misalkan V, ruang vektor berdimensi hingga dengan basis B sama dengan vektor P1 dan seterusnya hingga vektor Vn. Dengan teorema 4.2.7, untuk setiap vektor P elemen V terdapat dengan tunggal skalar-skalar C1 dan seterusnya hingga Cn, sedemikian sehingga vektor V sama dengan C1 vektor P1 ditambah dan seterusnya hingga ditambah Cn vektor Pn. Vektor yang komponennya koefisien dari vektor V disebut koordinat vektor dari vektor P relatif terhadap basis B. Ditulis seperti yang tertera pada slide. Jadi, koordinat vektor dari V relatif terhadap basis B sama dengan C1 dan seterusnya sampai Cn. Perhatikan bahwa koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B berubah jika basis B berubah. Juga, koordinat dari vektor P relatif terhadap basis B bergantung pada urutan dari unsur-unsur dalam B. Contoh 4.4.1. Pandang basis B sama dengan 1, 0, negatif 1, negatif 1, 1, 0, 1, 1, 1 dari R3. Dan vektor P sama dengan 2, negatif 3, 4. Tentukan koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B dan tentukan vektor W jika koordinat vektor dari vektor W relatif terhadap basis B sama dengan 6, negatif 3, 2, transpose. Penyelesaiannya untuk pertanyaan pertama. Koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B mempunyai komponen C1, C2, C3, sedemikian sehingga dapat dilihat di slide 2 min 3, 4 sama dengan C1 kali 1, 0, negatif 1, ditambah C2 kali negatif 1, 1, 0, ditambah C3 kali 1, 1, 1. Setelah itu kita operasikan, kita kalikan skalar dengan vektornya, sehingga memperoleh seperti yang tertera di slide. Kemudian kita ketahui bahwa C1 kurang C2 tambah C3 sama dengan 2, C2 tambah C3 sama dengan negatif 3, dan negatif C1 tambah C3 sama dengan 4. Kita ubah bentuk tersebut ke dalam matriks diperbesar. Dapat dilihat di slide. Setelah itu, kita melakukan operasi baris elementer. Dari OBE tersebut memperoleh 3 persamaan, yang mana persamaan pertama adalah C1 tambah C3 sama dengan negatif 1, persamaan kedua C3 sama dengan 1, persamaan ketiga negatif C2 tambah 2C3 sama dengan 6. Langkah selanjutnya adalah substitusi C3 sama dengan 1 ke persamaan pertama, sehingga memperoleh C1 sama dengan negatif 3. Langkah selanjutnya, substitusikan C3 sama dengan 1 ke persamaan 3, sehingga memperoleh C2 sama dengan negatif 4. Jadi, koordinat vektor dari vektor P relatif terhadap basis B sama dengan negatif 3, negatif 4, 1. Untuk pertanyaan yang kedua, karena komponen koordinat vektor dari vektor W relatif terhadap basis B adalah 6, negatif 3, 2, maka vektor W diberikan oleh, dapat dilihat di slide. Kemudian setelah dioperasikan, kita mendapat vektor W sama dengan 11, negatif 1, negatif 4. Contoh 4.4.2. Tentukan koordinat vektor dari vektor P sama dengan 1 tambah 2x tambah 3x kuadrat di P2 terhadap basis-basis berikut. A. Basis baku B sama dengan 1x x kuadrat. Yang kedua, basis B sama dengan vektor P1, vektor P2, vektor P3. Di mana vektor P1 sama dengan 1 tambah x, vektor P2 sama dengan 1 kurang x kuadrat, vektor P3 sama dengan 1 tambah x kuadrat. Untuk penyelesaian soal pertama, karena vektor P sama dengan 1 kali 1 tambah 2 kali x tambah 3 kali x kuadrat, kita peroleh
Koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B sama dengan 1, 2, 3. Karena dapat kita lihat koefisien-koefisiennya adalah 1, 2, dan 3. Untuk penyelesaian soal yang kedua, yaitu komponen dari koordinat vektor dari vektor P relatif terhadap basis B adalah C1, C2, C3, sedemikian sehingga P sama dengan C1 kali vektor P1 tambah C2 kali vektor P2 tambah C3 kali vektor P3. Sama dengan kemudian kita ganti vektor P1 dengan 1 tambah X, vektor P2 dengan 1 kurang X kuadrat, dan vektor P3 dengan 1 tambah X tambah X kuadrat. Diketahui bahwa vektor P sama dengan 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat. Kemudian kita kalikan C1 dengan vektor P1, C2 dengan vektor P2, dan C3 dengan vektor P3, sehingga memperoleh seperti yang tertera di slide, yaitu kita kelompokkan berdasarkan variabelnya C1 tambah C2 tambah C3 tambah C1 tambah C3 kali X tambah negatif C2 tambah C3 kali X kuadrat. Dari sini dapat diketahui bahwa C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 1, C1 tambah C3 sama dengan 2, dan negatif C2 tambah C3 sama dengan 3. Ini dilihat dari koefisien vektor V. Kemudian kita ubah persamaan tersebut menjadi bentuk matriks diperbesar, hingga memperoleh persamaan C1 tambah 2C2 tambah C3 sama dengan 0, persamaan kedua, negatif C2 sama dengan 1, dan persamaan ketiga, negatif C2 tambah C3 sama dengan 3. Dari sini kita turunkan C1 sama dengan 0, C2 sama dengan negatif 1, C3 sama dengan 2. Jadi, koordinat vektor dari vektor P relatif terhadap basis B sama dengan 0, negatif 1, 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan melanjutkan materi yakni tentang teorema 4.4.1. Misalkan B sama dengan himpunan vektor V1 titik dan seterusnya hingga vektor Vn merupakan basis dari ruang vektor V yang berdimensi hingga. Misalkan vektor U, vektor U1 dan seterusnya hingga vektor UM merupakan vektor-vektor di V. Maka vektor U adalah kombinasi linear dari vektor U1 dan seterusnya hingga vektor UM di V jika dan hanya jika koordinat vektor dari V1 koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B merupakan kombinasi linear dari basis vektor U1 titik dan seterusnya hingga basis vektor UM di Rn. Dengan kata lain, untuk skala-skalar C1 hingga Cm merupakan berlaku U sama dengan C1 vektor U1 tambah dan seterusnya hingga tambah Cm vektor UM jika dan hanya jika koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B sama dengan C1 basis vektor U1 tambah dan seterusnya hingga tambah Cm basis vektor UM. Selanjutnya ada bukti dari teorema 4.4.1. Misalkan seperti yang ada pada slide, dengan menggunakan 4.5.2 kita mempunyai U sama dengan C1 dalam kurung U11 vektor V1 tambah dan seterusnya hingga tambah U1n vektor Vn tambah dan seterusnya hingga tambah Cm dalam kurung UM1 vektor V1 tambah dan seterusnya hingga tambah UMN vektor Fn menghasilkan C1 U11 tambah dan seterusnya tambah Cm UM1 dikali vektor F1 tambah dan seterusnya hingga tambah C1 UN1 tambah dan seterusnya tambah Cm UMN dikali vektor Fn. Jadi seperti yang ada pada slide, hasilnya C1 basis vektor U1 tambah dan seterusnya hingga tambah Cm basis vektor UM. Nah, bukti selanjutnya yang sama dengan 4.5.3, langkah-langkah di atas dapat dibalik untuk membuktikan konversnya. Jika pada teorema 4.4.1 kita ambil vektor U sama dengan vektor O 0, maka kita akan memperoleh teorema berikut, yakni teorema 4.4.2, di mana misalkan B basis dari ruang vektor V yang berdimensi, maka himpunan vektor U1 hingga vektor UM bebas linear di V jika dan hanya jika basis vektor U1
titik-titik dan seterusnya hingga basis vektor UM bebas linear di Rn. Toh, tunjukkan bahwa vektor P1x sama dengan 1 min x kuadrat, vektor P2x sama dengan min 1 tambah x, dan vektor P3x sama dengan 1 plus x kuadrat bebas linear di P2. Nah, penjelasannya menurut teorema 4.4.2 kita cukup menunjukkan kebebasan linear dari koordinat vektor terhadap basis baku B seperti yang ada pada slide dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa ketiga vektor ini bebas linear. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi yang kedua, yaitu topik yang kedua mengenai perubahan basis. Untuk itu langsung saja dapat dilihat pada slide. Kita misalkan suatu vektor V, vektor di ruang vektor P yang berdimensi hingga. Misalkan basis sama dengan vektor 1 sampai dengan vektor N, dan basis aksen sama dengan vektor U1 sampai dengan vektor UN. Adalah dua basis berbeda dari V. Kita akan mencari hubungan antara vektor V basis dan vektor V basis aksen. Karena basis aksen, basis unsur-unsur dari basis merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur dari basis aksen. Jadi terdapat skalar A11, A12 sampai dengan ANN. Sedemikian hingga vektor I1, vektor I sama dengan A1I, vektor U1 ditambah sampai dengan ANI, vektor UN, di mana I sama dengan 1, 2, dan juga sampai ke nilai seterusnya sampai dengan nilai N. Di mana di teori ini juga karena B aksen merentang V, terdapat skalar C1, C2 sampai dengan Cn. Sedemikian hingga vektor V sama dengan C1, vektor V1 ditambah sekian sampai dengan Cn vektor Vn. Untuk bentuk matriks skalarnya dapat dilihat pada slide, di mana dengan teorema 4.4.1 kita peroleh bahwa vektor P basis sama dengan C1, vektor V1 basis aksen, ditambah sampai dengan sekian sampai dengan Cn, vektor Vn sama dengan vektor Vn basis aksen. Dengan juga menggunakan persamaan atau teorema 4.5.4 yang juga dapat dilihat pada slide, di mana persamaannya dapat ditulis sebagai berikut, dapat dilihat di slide, yaitu vektor V N aksen sama dengan C1 sampai dengan seterusnya. Dapat dilihat pada slide. Menjelaskan terkait dengan teorema yang tadi, dapat dilihat juga pada slide. Dengan demikian vektor V basis aksen sama dengan B vektor V basis. Jadi, vektor V basis merupakan hasil kali dari vektor V basis dan matriks P yang kolom-kolomnya adalah koordinat vektor dari basis dalam kurung petik lama. Basis terdapat basis baru yaitu basis aksen. Dapat dibuktikan bahwa matriks P dapat dibalik. Untuk membuktikan ini kita tunjukkan bahwa sistem P vektor X sama dengan vektor B mempunyai solusi untuk setiap vektor B di R pangkat N. Misalkan dapat dilihat di slide itu berupa matriks, yaitu B, vektor B sama dengan B1 sampai dengan Bn. Selain itu juga kita pandang bahwa vektor V sama dengan B1 vektor U1 ditambah sampai dengan Bn vektor Un. Maka vektor B sama dengan vektor V basis sama dengan vektor V basis. Sama dengan V vektor V basis. Kita dapat mengambil bahwa vektor X sama dengan vektor V basis sebagai solusi dari V vektor X sama dengan vektor B untuk suatu vektor B. Ini melengkapi bahwa bukti bahwa P dapat dibalik. Sekarang kita tunjukkan bahwa P adalah satu-satunya matriks yang memenuhi vektor P basis sama dengan V vektor P basis. Jika terdapat matriks lain misalkan P aksen, maka vektor V basis sama dengan V vektor V basis.
dengan mengambil vektor P sama dengan vektor VI, kita peroleh bahwa vektor VI basis sama dengan P, vektor VI basis sama dengan V, vektor EI, dan vektor I, vektor VI basis sama dengan P aksen vektor I, vektor I, vektor VI basis sama dengan V aksen vektor I. Jadi dapat disimpulkan bahwa P vektor EI sama dengan V aksen vektor EI. Ini berarti bahwa kolom-kolom ke I dan P dan P aksen sama untuk setiap I sama dengan 1, 2 sampai dengan nilai ke N. Dengan demikian V sama dengan V aksen. Hasil di atas dirangkum dalam teorema-teorema berikut. Selanjutnya itu teorema 4.4.3. Misalkan himpunan B beranggotakan vektor V1 hingga vektor Vn dan himpunan B aksen yang beranggotakan vektor U1 hingga vektor Un. Dua basis berbeda dari ruang vektor V yang berdimensi hingga. Misalkan P matriks ukuran n kali n dengan kolom-kolom koordinat vektor V1 yang relatif terhadap B hingga koordinat vektor Vn yang relatif terhadap B aksen, yakni P sama dengan koordinat vektor V1 yang relatif terhadap B, koordinat vektor V2 yang relatif terhadap B, hingga koordinat vektor Vn yang relatif terhadap B aksen. Maka P dapat dibalik dan P satu-satunya matriks sedemikian sehingga untuk semua V elemen ruang vektor V, yakni koordinat vektor V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikali koordinat vektor V yang relatif terhadap B. Selanjutnya itu definisi 4.4.2. Matriks P dalam teorema 4.4.3 disebut matriks transisi atau matriks perubahan basis dari B ke B aksen. Dinotasikan bisa dilihat pada layar slide. Selanjutnya itu korolari 4.4.1. Jika P matriks transisi dari B ke B aksen, maka P inverse adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Selanjutnya itu bukti. Berdasarkan teorema 4.4.3, P inverse ada dan koordinat vektor V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikali koordinat vektor V yang relatif terhadap B untuk semua V elemen ruang vektor V. Jadi, koordinat vektor V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P inverse dikali koordinat vektor V yang relatif terhadap B untuk semua V elemen ruang vektor V. Dan teorema 4.4.3 menjamin bahwa P inverse adalah satu-satunya matriks transisi dari B ke B aksen. Selanjutnya itu contoh 4.4.4. Misalkan B basis baku dari R2 dan B aksen beranggotakan 1,1, min 1,1 juga basis. Jadi yang A tentukan matriks transisi dari transisi P dari B ke B aksen, yang B tentukan matriks transisi dari B ke B aksen, dan yang C verifikasi relasi koordinat vektor V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikali koordinat vektor V yang relatif terhadap B untuk vektor V sama dengan 4, min 2. Penyelesaian yang A, matriks transisi P mempunyai kolom-kolom koordinat vektor E1 yang relatif terhadap B aksen dan koordinat vektor E2 yang relatif terhadap B aksen. Untuk koordinat vektor E1 yang relatif terhadap B aksen, kita perlu menentukan skalar C1 dan C2. Sedemikian sehingga dapat diperhatikan pada slide, vektor E1 sama dengan 1,0 sama dengan C1 1,1 dan ditambah C2 min 1,1. Dari sini diperoleh C1 sama dengan 1/2 dan C2 sama dengan min 1/2. Jadi, koordinat vektor E1 yang relatif terhadap B aksen sama dengan matriks 1/2, min 1/2. Juga untuk koordinat vektor E2 yang relatif terhadap B aksen, kita perlu menentukan skalar C1 dan C2. Sedemikian sehingga vektor E2 sama dengan 0,1 sama dengan C1 1,1 ditambah C2 min 1,1. Dari sini diperoleh C1 sama dengan 1/2 dan C2 sama dengan 1/2. Jadi, koordinat vektor E2 yang relatif terhadap B aksen sama dengan matriks 1/2, 1/2. Dengan demikian, matriks transisi P dari B ke B aksen diberikan oleh P sama dengan matriks dari 1/2, min 1/2, 1/2, 1/2. Selanjutnya yang B yaitu matriks transisi dari B ke B aksen adalah P inverse menurut korolari 4.4.1. Jadi
Dapat diperhatikan dalam slide, P inverse sama dengan matriks dari 1/2 min 1/2, 1/2, 1/2 sama dengan 1, 1, min 1, 1. Selanjutnya itu C koordinat vektor V yang relatif terhadap B aksen dapat dihitung dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan menggunakan P, yakni P dikali koordinat vektor V yang relatif terhadap B sama dengan matriks 1 min 1/2 min 1/2 1/2 1/2 dikali 4, min 2 sama dengan 1, min 3. Yang kedua, langsung dari B aksen dengan menentukan skalar C1 dan C2. Sedemikian sehingga matriks 4,2 sama dengan C1 1,1 ditambah C2 min 1,1. Dengan menyelesaikan persamaan ini didapat C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan min 3. Jadi, kita memperoleh hasil yang sama, yaitu koordinat vektor V yang relatif terhadap B aksen sama dengan matriks 1, min 3. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Om Santi 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 Om.